adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang menjadi kepemimpinannya, dan setiap suami adalah pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu suami. Begitu juga istri. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Bagaimana ciri-ciri wanita soleha itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazartaha sarratka." Apabila dipandang menyenangkan hatimu. Jangan nanti ke pesta, masya Allah, 3 jam 4 jam di cermin, bagus ini tidak ya, masya Allah, ganti baju lagi, bagus tidak ya, 4 jam di cermin, ya, di hadapan suami, la ilaha illallah, ya, masih ada wahor, ya, belum lagi bau bawang, la ilaha illallah, ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Di antara ciri-ciri wanita salihah, idza nadartaha sarratka. Apabila dipandang menyenangkan hati suami, ya, senang hati suami. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa idza amartaha ata'atka. Apabila diperintahkan oleh suaminya dia taat. Nanti para istri protes, Ustaz, suami bagaimana dulu Ustaz? Iya benar. Iya. Suami yang bagaimana dulu Ustaz? Betul itu. Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf idza umira bi ma'siyatin fala sam'an wala ta'ah. Sesungguhnya ketaatan itu pada kebaikan. Apabila diperintahkan kepada maksiat, fala sam'an wala ta'ah, maka tidak boleh dia dengar dan tidak boleh dia taat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi ada kasus tiap kali Ramadan ini istrinya banyak nuntut, ganti sofa 2 juta, ganti gordeng 2 juta, lihat HP di Android beli kue 1 juta, sudah 5 juta. Tiap kali Ramadan suaminya harus menyiapkan budget 5 juta. Apa yang terjadi? Karena suaminya ini stres, dia keluar rumah. Kebetulan keluar rumah berjumpa dengan temannya di KUA. Dia panggil di KUA, dia baca, pas masuk di KUA dia baca menikah 500.000. Dia mulai pikir-pikir, daripada ganti sofa 2 juta, ya, 5 juta, ganti gorden 2 juta, 4 juta, ya, beli kue 1 juta, 5 juta. Lebih baik ganti istri cuma 500.000. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Sederhanakanlah hidup kita sehingga kehidupan kita menjadi sederhana. Jangan memaksakan sesuatu hal yang kita tidak mampu. Karena ingat, rezeki itu telah tertakar dan tidak pernah akan tertukar. Pernah terjadi di masanya Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi terkenal dengan ulama sufi, ya. Imam Al-Qushairi pernah menjelaskan dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, ada seorang yang dia itu jatuh ke dalam sumur. Setelah dia jatuh ke dalam sumur, dia tertolong, bisa naik kembali. Setelah dia bisa naik kembali, dia masih makan nasi, kemudian nasi 1 piring, kemudian air 1 botol seperti ini. Setelah dia makan dan dia minum, ditanyakan kembali kepadanya, wahai pemuda, bagaimana engkau
cara engkau jatuh ke dalam sumur, dia peragakan kembali. Setelah dia peragakan kembali, dia jatuh ke sumur dan tidak bisa bangkit lagi, dan dia dalam keadaan meninggal dunia, jatuh ke dalam sumur kedua kalinya. Maka apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa? Pertanyaan kita, kenapa jatuh pertama ke dalam sumur itu dia belum meninggal dunia? Jawabannya adalah karena masih ada rezeki yang belum diambil. Ya. Jadi kalau kita masih hidup di muka bumi ini, jangan galau dengan rezeki. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Innal 'abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu." Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya. Jadi tidak perlu takut, ya. Jadi kalau kita masih hidup, selesai. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang mencari kita, ada rezeki yang kita cari. Ya, rezeki juga itu ada dua. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Yang haram juga itu rezeki. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'ajmilu fit talab. Maka berbaguslah cara mencari rezekimu. Hidup itu adalah pilihan, dan masing-masing pilihan punya resiko masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Lau kuntu amiran an tasjuda li ghairillah, la amartu zaujata an tasjuda li ghairillah li zaujiha." Seandainya ada makhluk yang sujud kepada makhluk, sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya. Maksudnya apa? Pimpinan tertinggi itu kalau dalam rumah tangga itu adalah suami. Ya. Laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan awalnya dia berbakti kepada orang tuanya, setelah dia menikah dia pindah, tanggung jawabnya dia harus taat kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Biasanya orang kalau masih anak-anak dia berbakti. Ketika dia sudah punya istri, punya anak, maksudnya sebagai laki-laki punya istri, punya anak, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Harusnya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang laki-laki ketika dia sudah menikah, walaupun punya istri, punya anak, dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sudah punya jabatan yang tinggi, dia lupa kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan kita sebagai orang laki-laki, sebagai laki-laki wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Suatu ketika ada seorang sahabat menggendong orang tuanya dari Yaman sana. Dia menggendong orang tuanya tawaf 7 kali. Ya, sampai dia membacakan syair, inni ba'iruha mudhallal, inni ba'iruha mudhallal, sesungguhnya saya itu adalah kendaraannya saya, yang kendaraan ibu saya yang rendah. Dia sering baca demikian, inni ba'iruha mudhallal. Hal itu ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wahai Abdullah bin Umar, apakah saya menggendong orang tua saya tawaf 7 kali itu, apakah sudah mengganti kewajiban saya, mengganti hak saya kepada kedua orang tua saya? Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau mengatakan apa? Wallahi walau talqatin bi talqatiha, demi Allah
satu hentakan napas saja tidak akan membalas kebaikan dari seorang ibumu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita walaupun kita sudah menggendong orang tua kita, sudah tawaf 7 kali, tidak bisa membalas kebaikan dari kedua orang tua kita. Kadang orang menjawab, Ustaz, saya ini punya istri, punya anak-anak. Ya benar, istrimu, anakmu belum pernah berbuat kebaikan kepadamu, tetapi orang tuamu itu pernah berbuat kebaikan kepadamu. Dia sudah berjasa membesarkanmu, tapi mengapa engkau durhaka kepadanya? Waliyadzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah orang tua kita yang pertama kali. Suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak kita pergauli dengan baik? Dengan baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ya. Summa man? Abuka, kemudian bapakmu. Bayangkan Nabi menyebutkan 3 kali. Ibu kita, kemudian bapak kita. Kalau saja ibu kita 3 kali, kemudian bapak kita, maka mereka lah yang kita harus dahulukan dari yang lainnya. Pernah juga ada di zaman tabi'in yang terkenal, ada orang yang seorang anak yang mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, harta saya telah dijual oleh bapak saya." Ini anak mengeluh kepada Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menjawab, diundanglah orang tuanya. "Benarkah kamu sebagai orang tua menjual harta dari anak ini?" Apa kata orang tua tersebut? "Ya Rasulullah, salahkah saya mengambil harta dari anak saya? Salahkah saya mengambil bagian dari anak saya?" Ya. Kemudian orang tua itu berlalu, dipanggil anaknya kembali. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya tersebut? "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jangankan hartamu, ente 1 kali bisa dia jual. Ya. Jadi kalau ada anak yang mengeluh, "Ini orang tua saya mau ngambil harta saya," itu kata Nabi, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya. Jadi tidak ada istilahnya harta itu hanya milik kita, bukan milik orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah hendaklah kita mempergunakan sisa umur kita, apalagi sudah masuk 40 tahun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf, "Hatta idza balagahu ashiddahu ya wa balagha 40 sanah faqala rabbi inni auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Ya. Ketika seseorang sudah masuk masa matang dan umur 40 tahun, angkat tangan yang sudah umur di atas 40 tahun. 40 tahun, tahun Hijriah ya, bukan Masehi. Ya, tahun Hijriah, bukan Masehi. Karena ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan 40 tahun, 63 tahun. Kadang orang bilang, umur saya sudah 63 Pak, sama dengan umur Nabi. Ya beda. Umur Nabi itu penanggalan Hijriyah.
Kalau mungkin perhitungan kita, mungkin penanggalan Masehi. Jadi mungkin insya Allah kebetulan ada Bapak Wakil Bupati ini, mungkin diusulkan di Capil, mungkin dibuatkan akta kelahiran. Ketika akta kelahirannya dibuat dua tanggal Masehinya di atas, kemudian tanggal Hijriyahnya di bawah, supaya orang tahu, oh kalau Masehi saya berapa tahun umur saya, kalau Hijriyah berapa umur saya. Ya, kadang-kadang orang hafal, oh saya berapa tahun, cuman Masehi, tapi Hijriyah dia tidak hafal. Maka harus, apalagi kita kaum muslimin, harus tahu penanggalan Hijriyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi kalau semua masuk 60, siap-siap jo, bikin surat wasiat jo, ya, supaya tidak bikin pusing sama kepala desa. Ya, kata Nabi apa? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma tajawaza ala dzalik. Dan sangat sedikit orang yang melewati 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kita mulai hitung-hitung. Jadi para ulama itu membagi 3 umur. Ada namanya umur 20, kemudian 20 kedua 40, 20 ketiga 60. Kalau 20 pertama dia makan dengan mulut. 20 kedua ke atas itu sudah makan dengan otak. Dia ketika mau makan, ini buat kolesterol tidak ya? Ya, ini buat jadi gula tidak ya? Itu 20 ke atas. Ya, dia makannya dengan otak, bukan makan dengan mulut. Segala sesuatu sebelum dia makan, dia pikir dulu, jangan-jangan ini buat jadi kolesterol, nanti hipertensi. Ya, kebetulan saya di dinas kesehatan. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sisa hidup kita ini yang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, coba mari kita berhitung, dalam sehari kita tidur 8 jam. Kalau kita berumur 30 tahun, berarti 10 tahun kita pakai untuk tidur. Kalau kita berumur 60 tahun, berarti 20 tahun kita pakai untuk tidur. Coba bayangkan, berapa umur kita? Ya. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dianggap ini miss call, panggilan tak terjawab. La ilaha illallah. Ya. Yang dipanggil lagi, yang memanggil ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, yang memanggil Allah, hayya 'alas shalah. Marilah pergi menuju salat. Marilah kita menuju kepada kemenangan. Tetapi apa yang terjadi? Tunggu dulu. Ya. Harusnya apa? Ketika sudah panggilan azan berkumandang, kita segera untuk datang. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbi auzi'ni, ya Allah tolonglah kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya, agar saya bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ya, yang paling penting itu adalah kita bersyukur. Apa artinya harta yang banyak tapi tidak berkah? Apa artinya umur yang panjang tapi tidak berkah? Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu yang panjang umurnya tapi buruk amalannya.
Jadi hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua kita. Lagi-lagi Allah menekankan tentang orang tua. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini termasuk orang yang mustajabud doa, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada saya." Bayangkan, ini Rasulullah, makhluk yang mulia, Al-Mustafa, yang datang kepada Rasulullah Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang meminta doa. Umar ibn Khattab datang kepada Rasulullah, orang yang mulia. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu datang kepada Uwais Al-Qarni, orang yang mustajabul doa, orang yang diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka datang kepada Uwais Al-Qarni, dilihat ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika ada orang yang datang kepadanya sudah berbondong-bondong, dia mulai sembunyi. Ya. Apa rahasia dari Uwais Al-Qarni sampai beliau termasuk mustajabud doa, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya adalah orang ini rajin berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka Uwais Al-Qarni ketika meninggal orang tuanya, apa yang beliau katakan? Saya tidak menangis karena meninggal kedua orang tua saya, walaupun beliau menangis dengan cucuran air mata yang sangat banyak. Tapi apa kata beliau? Saya menangis karena kehilangan ridho dari kedua orang tua. Ya, yang dicari itu adalah keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau masih ada orang tua, mintalah doa kepada kedua orang tua. Kalau sudah tidak ada, berbanyak untuk datang di kuburan, mendoakan kepada kedua orang tua. Ya, perbanyak doakan orang tua kita di setiap salat kita, dan jadilah kita menjadi orang-orang yang saleh, orang yang baik. Kalau kita menjadi orang yang baik, secara otomatis amalan-amalan kita akan tertransfer kepada kedua orang tua kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir adalah kebahagiaan itu ketika kita datang menghadap kepada pemimpin kita, dan pemimpin kita dalam keadaan soleh. Dan alhamdulillah saya bersyukur di tempat ini banyak para pemimpin yang hadir di tempat ini, ya, datang di tempat ini. Jarang, ya, para pemimpin itu hadir di kajian akbar seperti ini, jarang. Ya, biasanya nanti konsep tangkang cek low, nah itu baru datang. Tapi kalau pengajian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya, dihadiri oleh Bapak Gubernur 2 periode, dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, para wakil rakyat, para camat. Ini perlu kita syukuri, ya. Keberkahan itu akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, walau amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Seandainya orang di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka keberkahan, alhamdulillah, dengan kita hadir di tempat ini, kita didatangi oleh pemimpin kita, dan pemimpin ini insya Allah, karena pemimpin yang baik itu, kata Imam Hasan Al-Basri, sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang buruk itu bagaimana? Pemimpin yang membenci rakyat
rakyatnya juga membenci pemimpinnya. Dan alhamdulillah di tempat ini kita dihadiri oleh para pemimpin, dan insya Allah beliau-beliau ini, ya, kita tahu bersama beliau-beliau ini kurang tidur, ya, sedikit tidurnya, ya. Kadangkala saya sudah merasakan, pernah mendampingi beberapa pemimpin di Bualemo. Saya lihat pemimpin itu biasanya tidurnya nanti di mobil, ya. Di pemimpin-pemimpin kurang tidurnya, sedikit tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur, ya. Kalau pemimpin sedikit tidurnya, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini keberkahan besar, dan insya Allah Ta'ala kita tetap senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahul musta'an, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum ke lanjut acara, kami umumkan hasil dari kotak amal.